Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tabiat manusia menyukai sesuatu yang baru. Perkara penting untuk senantiasa kita perbaharui itu keimanan kita. Karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis, pertama riwayat Imam Ahmad, kemudian Al-Bazzar, yang sanad hadisnya itu hasan, beliau perintahkan jaddidu imanakum, kata Rasul, perbaharui keimanan kalian. Sahabat bertanya, qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana. Mereka bertanya, wahai Rasul, bagaimana cara kami memperbaharui keimanan kami? Maka beliau katakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua menunjukkan pentingnya memperbarui iman, riwayat Imam Tabrani, riwayat Imam Al-Hakim, demikian pula Ad-Dailami. Sanad hadisnya hasan, dihasankan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yahlaku fi jawfi ahadikum kama yahlaku thawbu fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Kata Nabi, sesungguhnya iman itu bisa mengalami usang, bisa mengalami lemah dalam diri salah seorang di antara kalian. Sebagaimana kata Nabi, seperti pakaian. Pakaian itu kalau nggak dirawat, awal beri itu bagus, warnanya cemerlang, lama-lama jadi kusut, kumuh, usang. Tapi ketika pakaian itu dirawat dengan baik, saya teringat dulu, mbah itu dulu punya jari batik. Batik yang zaman dahulu itu, sekian waktu ketika dirawat, Masya Allah. Tapi coba kalau nggak dirawat, blaus. Perawatannya itu dulu, misalkan nggak dijemur di terik matahari, cuma diangin-angin ke. Nyucinya, kalau saya teringat, mbah itu pakai namanya lerak. Itu Masya Allah, perawatan yang baik, kualitasnya terjaga. La kama ya laku as-saub, kata Nabi, sebagaimana pakaian itu bisa usang. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka minta kepada Allah supaya Allah senantiasa memperbaiki keimanan dalam hati-hati kalian. Saudara yang saya hormati, dua hadis menjelaskan kepada kita pentingnya memperbarui iman. Pentingnya memperbarui iman. Adapun perluasan faedah dari hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan keimanan itu seperti pakaian. Ini metode pengajaran Nabi itu dengan dorbul masal, membuat permisalan. Iman itu maknawi, pakaian itu hissi. Sesuatu yang bersifat maknawi, Nabi serupakan dengan sesuatu yang bersifat hissi, itu untuk memperjelas. Kayak nanti dalam hadis yang lain, buniyal islamu ala khamsin, rukun Islam yang 5 itu dimisalkan seperti satu bangunan rumah. Satu bangunan rumah, syahadatnya sebagai pondasi, sholatnya sebagai tiang penyangga. Dimisalkan seperti itu, hajinya sebagai puncak atapnya, supaya orang, oh seperti itu toh. Keimanan yang maknawiyah Nabi serupakan dengan hisiyah, itu untuk memperjelas. Ini saudara yang saya hormati, fikih dari hadis, termasuk metode pengajaran Nabi itu seperti itu. Dan nanti kalau diperluas, metode pengajaran Nabi itu ada dengan sistem tanya jawab. Ada kalanya dengan isyarat. Dengan isyarat, mukmin satu dan yang lainnya itu bersaudara, saling menguatkan. Beliau kasih isyarat, kasih contoh, seperti dua jari yang dikumpulkan saling menguatkan, seperti satu tubuh. Satu tubuh. Ini metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang dengan menyebutkan bilangan. Contohnya, Rasulullah SAW katakan, ijtanibus sab'al mubiqat, hindari disertai dengan menjauh 7 perkara yang membinasakan. Apakah hanya 7? Perkara yang membinasakan itu banyak, tapi disebutkan 7 itu memudahkan untuk dihafalkan. Ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis, iman itu butuh penjagaan, butuh perhatian, butuh pembaharuan. Para ulama kasih contoh, kama annal bina'a ba'da tamamihi
yahtaju ila ta'ahudin wa siyanatin wa tajdidin. Sebagaimana bangunan. Orang kalau bangun, awal dibangun itu megah, bagus. Ba'da tamamihi. Setelah sempurna, coba jangan ditempati, dibiarkan begitu saja. Nanti setelah sekian tahun orang datang, oh mah iki jane dulu apik ning kok ketok angker itu. Jamaah hormati, tanpa perhatian, tanpa penjagaan, tanpa pembaharuan, cat yang mengelupas, dibersihkan, dia nyari. Nanti begitu orang lihat, wah masya Allah bagus. Para ulama, kadzalikal iman ba'da tamamihi yahtaju ila ta'ahudin wa siyanatin wa tajdid. Demikian pula iman. Iman itu setelah sempurna. Kapan keimanan seseorang itu sempurna? Kalau iman dia sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Qaulun bilisan, i'tiqadun fil qalb, amalun bil jawarih. Yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman itu sempurna mengucapkan, meyakini, mengamalkan. Kalau seorang berucap tapi belum merasuk dalam jiwa, itu belum mukmin, muslim. Makanya dalam ayat qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika Arabi mengatakan kami telah iman, jangan katakan iman. Ya, kenapa? Katakan Islam. Walamma yad'ulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke hati. Kalau seorang berkeyakinan tapi tidak diucapkan, yakin tapi nggak ngucap, sama seperti Fir'aun. Hatinya yakin risalah yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, tapi lisannya tidak mengucapkan amantu, saya beriman. Maka seperti Fir'aun, seperti Abu Thalib. Saudara yang saya hormati, tidak cukup dengan ucapan, tapi butuh keyakinan. Tidak cukup keyakinan tanpa ucapan. Demikian pula, kalau seorang iman berucap, berkeyakinan, tapi tidak beramal, belum disebut mukminuna haqqan. Itu murji'ah. Murji'ah itu iman cukup keyakinan, iman cukup ucapan dan keyakinan. Sehingga amalan separah apapun itu tidak mempengaruhi iman. Kalau tidak beramal, murji'ah. Saudara dihormati, tiga ini terkumpul, mengucapkan, meyakini, mengamalkan. Bertambah dan berkurang, kuat, melemah, baru, usang. Saudara yang saya hormati, setelah sempurna itu butuh untuk dipelihara, itu butuh untuk dijaga, butuh untuk diperbaharui. Lah kalau seseorang setelah mendapatkan anugerah iman, dia jaga, dia pelihara, dia perbaharui, itu tanda kefakihan. Kalau orang pengen tahu saya itu fakih enggak sih? Lihat ucapan Abu Darda. Semoga Allah meridainya. Inna min fiqhil abdi an yata'ahada imanuhu, an yata'ahada imanahu wa manaqasa ma'ahu. Wa min fiqhil abdi an ya'lama ayasdadul imanu am yankusu. Kata Abu Darda, tanda kefakihan seorang hamba, tanda hamba itu fakih adalah perhatian kepada imannya, apa yang kurang bersama imannya itu. Memperhatikan iman. Coba jamaah hormati,
bandingkan dengan budak dunia. Kalau seorang yang sudah diperhamba dengan dunia, yang diperhatikan itu cuman urusan dunia. Cuman urusan dunia. Tapi orang yang fakih, keimanan yang dia perhatikan. Keimanan yang dia perhatikan. Tanda kefakihan seorang hamba, dia tahu apakah iman bertambah atau berkurang. Imanku ini naik apa turun ini? Jangan-jangan turunnya itu ndelosor sampai ke titik terendah. Dari mana kita tahu keimanan kita naik dan turun? Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Coba cek semangat kita kepada ketaatan. Kalau diri kita berkaitan dengan ketaatan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, semangat. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kepada kami keimanan yang ini meningkat. Tapi kalau misalkan ketaatan itu tidak semangat, nanti akan disebutkan ciri lemah iman itu 3. Ketaatan itu tidak semangat. Kelungatan, lagi adan. Begitu qomat, lagi qomat nanti biasanya rakaat pertama ya suwe. Begitu sudah lama, paling telat ini. Wes santai wae. Akhirnya sholat di rumah waktunya diundur-undur. Wah, keimanan saya ini melemah ini. Tanda kefakihan, saudara yang saya hormati, orang segera sadar. Fikih dari hadis menunjukkan pentingnya keimanan itu diperhatikan, dijaga, diperbaharui. Kemudian fikih dari hadis, kata para ulama, ketika Nabi mengatakan innal imana la yahlaku, iman itu yahlak. Yahlak itu yabla wa yad'uf, usang melemah. Hadis ini dipakai dalil oleh para alim ulama, annal imana yazidu wa yanqus. Keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa melemah, bisa menguat. Kalau mau tambahkan lagi, bisa baru, bisa usang. Kewajiban kita, jamaah hormati, mengusahakan supaya keimanan kita menguat. Kewajiban kita berusaha keimanan kita yang melemah, penyebab lemahnya kita hindari, kemudian diupayakan untuk kembali menjadi kuat. Lah apa sebab keimanan seseorang itu menjadi kuat? Coba lihat dalam hadis yang kita baca pertama tadi. Dalam riwayat Imam Ahmad Al-Bazzar, sanad hadisnya hasan. Jadidu imanakum, qila ya Rasulullah, aksilu min qawli la ilaha illallah. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Gimana cara memperbarui iman? Kata Nabi, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Di sini terdapat pelajaran. Sebab paling kuat keimanan seseorang itu tauhid. Karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, syajaratul iman fil qalbi, akhluha sabitun wa far'uha fis sama. Kata beliau, pohon iman itu di hati. Jadi pohon iman itu di hati, pangkalnya itu kokoh kuat, cabangnya itu di langit. Lah apa pangkal keimanan? Saudara yang saya hormati, pohon itu kalau lebat, rantingnya banyak, daunnya itu luar biasa, buahnya itu kemel. Itu yang pokok, pangkalnya kuat apa enggak? Kalau pangkalnya itu tidak kuat, nanti kita angin sedikit ambruk, rusak.
Makanya kita lihat kalau pohon-pohon yang buahnya lebat, kadang dikasih bantuan penyangga. Kata Imam Al-Qayyim, pohon iman itu di hati, pangkalnya harus kokoh. Asluha sabitut tauhid wa ma'rifatullah khaufan wa raja'an wa mahabbatan. Pokok pangkal keimanan itu adalah tauhid yang kokoh. Akidahnya kuat. Kemudian jamaah mati, pengenalan kepada Allah. Orang itu kalau semakin kenal kepada Allah, semakin kuat pokok keimanan dia. Pokok keimanan dia. Makanya ilmu yang paling agung dalam agama, ilmu tentang nama dan sifat. Karena yang dipelajari tentang zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kuat keilmuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan semakin kokoh keimanannya. Maka lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling kokoh keimanannya karena beliau a'lamu billah minna, paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan kita. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi sebab kuatnya keimanan paling mendasar itu tauhid, ma'rifatullah. Kemudian diiringkan dengan 3. Yang 3 ini kata para ulama merupakan kisaran pusaran ibadah. Poros ibadah. Khauf, roja, mahabbah. Khauf, roja, mahabbah. Ketika ibadah seseorang didasari pada 3 hal ini, khauf, roja, mahabbah, ibadahnya akan baik. Tapi kalau orang cuma salah satu, siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, fahuwa haruri. Haruri itu sekte Khawarij. Sekte Khawarij itu hanya dominan ayat dan hadis seputar ancaman. Makanya mereka gampang sekali, wah neraka wi. Iya, lawang lihat misalkan artis, deloken kayak binatang neraka katanya. Intipe neraka, intipe itu. Padahal kalau dasar neraka itu innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Gampang sekali mengkafirkan pelaku dosa. Ibadah kepada Allah hanya dibangun dengan rasa takut, haruri. Kalau ibadah hanya dibangun dari rasa pengharapan, kata ulama, murji. Murji itu sekte Murji'ah. Sekte Murji'ah itu hanya dominan ayat dan hadis tentang keutamaan. La ilaha illallah itu masuk jannah, wis. Kelakuane kaya apa saja. Itu kalau sudah la ilaha illallah jannah, bleng itu. Akhirnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau seorang beribadah kepada Allah hanya didasari mahabbah, fahuwa zindik. Zindik itu orang-orang sufi itu, dungu. Pokoknya cinta saja. Sampai kalimat yang terkenal dari tokoh sufi, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu mengharapkan jannahmu, jangan masukkan jannahmu. Kalau aku beribadah kepadamu takut nerakamu, lebokno ning nerakamu. Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena cintaku kepadamu, terimalah ibadah. Kelihatan bagus. Kelihatan, wah ini ikhlas banget. Coba hadapkan kalimat ini kepada Rasulullah SAW. Apakah Rasul tidak mengharap jannah? Apa Rasul tidak takut neraka? Sangat takut, sangat berharap kepada jannah. Termasuk beliau itu banyak berdoa, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku minta jannah, aku berlindung dari api neraka. Kalau orang beribadah hanya dibangun di atas cinta, fahuwa zindik. Perhatikan di sini kata Imam Al-Qayyim, kekuatan iman,
tauhid, ma'rifah. Tapi didasari dengan pondasi poros ibadah, khauf, roja, al-mahabbah. Jamaah sekalian, kalau seorang sudah tahu kekuatan iman itu dari sisi akidah, maka lihat para nabi, para rasul, mereka perhatian dakwahnya kepada perkara akidah. Kita juga begitu, terangkan perkara akidah, pelajari perkara akidah, perhatian kepada perkara itu. Nanti semakin kuat keimanan itu akan kuat. Ini kata Imam Qayyim. Kemudian kalau sudah kuat pangkalnya, kalau pohon itu batangnya sudah kokoh, itu butuh perawatan. Karena kalau pohon nggak dirawat, ya sama saja. Seseorang memiliki pohon, wah ini sudah tenang ini, pangkalnya menancap kuat, akarnya itu kuat, tapi nggak dirawat, layu, mati. Lalu bagaimana perawatannya? Kata beliau, bisatyiha kulla waqtin bil ilmin nafi' wal amali saleh. Disirami setiap waktu dengan ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Kalau bahasa kita, pemeliharaan kekuatan iman, ilmu nafi', amal soleh. Ilmu, sampai ada ulama di masa sekarang, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala, beliau punya kitab tentang iman bertambah dan berkurangnya. Bertambah kekuatan iman, paling kuat itu ilmu nafi'. Kalau seseorang memiliki ilmu yang bermanfaat, jamaah hormati, berarti jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena seseorang itu nggak mendapatkan ilmu nafi', kalau nggak ngaji, itu paling cuman Jumatan. Nah sekarang kalau Jumatan, lihat semangat kaum muslimin, wah prihatin itu. Kalau saya pernah cerita, suruh ngisi khutbah Jumat, perjalanan itu 1,5 jam. Tekan kono 11:30. Masjid itu urung dibuka itu. Seisi do Jumatan apa ora, batin saya. Saya masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kurang seperempat, ada satu jamaah datang, itu bersihkan. Iya, waduh, kurang seperempat rong teko itu baru diresiki. Begitu jam 12, itu masih di bawah 10 orang. Monggo dimulai aja. Dimulai gitu, waduh. Begitu selesai khutbah masih sedikit, tapi saya kaget itu begitu rampung salam, saya noleh itu obak masjidnya. Padahal masjidnya itu 3 kali lipat dari masjid kita ini. Nah itu kan berarti ya dipaske. Ya, apalagi keliru memahami fikih. Lah Jumatan itu sarakaat wis sah. Akhirnya mangkat itu menjelang qomat. Saudara yang hormati, kalau orang tidak memperhatikan majelis ilmu, kapan dapat nasihat? Dapatnya ilmu cuman Jumatan, telatan. Wis parah itu. Lah kalau nggak telatan, ada yang kedua. Apa jenis yang kedua? Mangkat risi. Waktu selama, setelah itu pakai pakaian yang bagus, madang sih. Begitu sampai di masjid, cari posisi yang nyaman. Wes, golek pojokan, senden. Setelah itu masjidnya asenan turu. Qomat digugah. Ini masjid model apa ini? Jumatan orang khutbah. Jangan salmati, nggak dapat ilmu. Majelis ilmu itu menyirami keimanan. Makanya para ulama perhatian kepada majelis ilmu luar biasa. Sampai ulama itu kalau jadwalnya mulang, libur, itu mereka tetap berangkat untuk menjaga
semangat untuk ngajar. Ya, kalau kita pray, wah seneng. Saudara yang hormati, ilmu nafi itu menyirami keimanan kita, menyirami keimanan kita. Makanya lihat saudara-saudara kita, ketika mereka meninggalkan majelis ilmu, keimanannya melemah itu. Saya banyak menemukan saudara-saudara kita, wah masya Allah, dulu semangat kepada sunnah itu luar biasa. Orang ngaji, terus itu. Ya, nanti asar yang terakhir, katoi isih cengkrang, jenggote isih dawa. Lah kok katoi isih cengkrang, arep tukune lan didit. Itu saudara yang hormati, dampak ketika meninggalkan majelis ilmu. Ilmu nafi wal amal soleh, amal soleh. Dan amal soleh ini ternyata butuh dipaksa. Amal soleh itu kalau dipaksa, contoh seseorang melakukan sholat, itu kalau dipaksa, sholat sunnah, apa tuh? Apa meneh berdasarkan dalil? Ketika ada seorang tanya kepada Nabi, apa yang wajib bagi kami? Sholat 5 waktu. Kemudian disebutkan kewajiban, setelah itu saya nggak akan tambah. Kemudian kata Rasul, kalau dia jujur masuk jannah. Loh, wajib tok mlebu jannah. Semangat amalan sunnah kurang, padahal ini siraman keimanan kita. Ini kata Imam Qayyim. Makanya dipaksa. Jangan hormati, amal soleh dipaksa. Sedekah itu, kalau orang nuruti butuh, saya pernah kasih contoh, orang hidup itu kebutuhannya nggak mungkin berhenti, nggak mungkin berhenti, karena seiring dengan penghasilan kebutuhannya tambah akeh. Dulu itu numpak itu alhamdulillah timbang melaku, tapi begitu penghasilannya akeh itu, wah ini misalnya tuku motor, begitu bertambah penghasilan, wah motor ini tahun 90 pengen sing 2026 lah. Apa ada kata berhenti? Kalau nggak dipaksa, jangan hormati nggak berhenti. Nah ini dua ini, kata Imam Qayyim, cara menyirami keimanan. Cara menyirami keimanan. Kemudian yang ketiganya, pertama pokoknya tauhid. Mengenal Allah dilandasi karena khauf, roja, mahabbah. Cara menyiraminya dengan ilmu nafi, amal soleh. Kemudian supaya tetap terjaga dengan baik, itu yang ketiganya, as-sughlu bitadakkur wattafakkur wattadabbur. Kalau pengen terus senantiasa terjaga dengan baik, sibukkan diri kita dengan 3 hal: zikir, pikir, kemudian tadabbur. Kalau berkaitan dengan zikir, sudah diterangkan, menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir, membaca Quran, demikian pula mengingat syariat, mengingat nikmat, itu zikir itu. Yang kedua tafakur. Keimanan semakin kuat merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah puji ulul albab. Ulul albab itu menggabungkan dua. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Allah puji ulul albab. Siapa ulul albab? Satu, zikir, berdiri, duduk, berbaring. Kemudian yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berpikir, merenungkan tentang langit dan bumi. Orang kalau merenungkan langit dan bumi dengan penuh, saudara yang saya hormati, perhatian, perenungan, nanti keluar kalimat Rabbana ma halakta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Tiga kalimat yang ini cermin keimanan. Ya Allah, kamu tidak ciptakan ini sia-sia. Karena Allah Al-Hakim, semua yang Allah ciptakan itu mengandung hikmah. Orang kalau beriman itu nggak mungkin tanya, kenapa kok Allah ciptakan babi terus diharamkan? Ya, kenapa kok diharamkan? Kenapa Allah ciptakan bahan-bahan minuman keras? Minum nggak boleh. Kalau orang tahu tentang semua yang Allah ciptakan itu mengandung hikmah, Rabbana ma halakta hadza batila. Kamu tidak ciptakan ini sia-sia. Yakin semuanya ada kemanfaatan. Setelah itu apa yang kedua? Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Allah disucikan dari segala aib dan kekurangan. Itu tauhid. Disucikan dari segala aib dan kekurangan. Setelah itu, pelihara kami dari api neraka. Wakina ada benar. Itu digabungkan tadakkur wa tafakkur. Yang ketiganya at-tadabbur. Mentadaburi ayat Allah. Ayat Allah itu dibaca, direnungi, dikeluarkan faedah-faedah di dalamnya. Makanya kalau tadabbur, bagi orang yang tidak paham bahasa Arab, cari Al-Quran dengan terjemah yang tafsir. Kalau saya sering, sebagaimana nasihat ulama, itu kalau membaca Quran mentadaburi, baca aja tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sidi, tuku terjemahan nih. Begitu dia baca ayatan-ayatan, oh penjelasannya seperti ini. Jangan hormati, tiga ini yang akan mengantarkan keimanan seseorang itu terjaga. Yang akan mengantarkan keimanan seseorang itu terjaga. Apalagi Al-Quran. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran turun kepada beliau, mukjizat beliau. Satu kali ngomong kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayyal Quran. Bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u alaika ya Rasulullah wa alaika unzila. Mosok saya maca nih kepada engkau wahai Rasul, lawan Quran itu diturunkan kepada engkau. Kata Nabi, saya ingin mendengar dari selainku. Dibacakan satu surat sampai pada ayat tertentu. Kata Nabi, cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku lihat air mata beliau meleleh. Kekuatan Al-Quran berkaitan dengan keimanan itu luar biasa. Saudara yang saya hormati, ini sebab kuatnya iman, tauhid dengan rincian yang disebutkan, disirami dengan ilmu nafi amal soleh, disibukkan dengan tadakkur, tafakkur, tadabbur. Kemudian setelah itu, keimanan bisa melemah, bisa berkurang, bisa usang. Apa sebab keimanan seseorang melemah? Apa sebab keimanan seseorang itu bisa usang? Para ulama simpulkan tiga hal. Al-futur fil ibadah, irtikabul ma'asi, inhimasun nafsi fi syahwatiha. Pertama, malas ibadah. Malas ibadah. Yang kedua, melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, mencelupkan jiwa dalam syahwat, asik dengan syahwat. Itu sebab kelemahan iman. Jamaah saya hormati, jangankan nanti perkara yang haram berkaitan dengan syahwat. Syahwat yang mubah itu kalau berlebihan meracuni hati itu. Apa contoh syahwat yang mubah? Makan minum. Tapi kalau orang makan minum berlebihan, hatinya teracuni. Nanti kita akan terangkan. Nah, ini tiga ini paling kuat melemahkan iman. Malas ibadah. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala diberikan pertolongan ibadah. Minta kepada Allah diberikan pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati.
wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku untuk bisa syukur, kemudian zikir, memperbagus ibadah kepadamu. Wa husni ibadati, minta pertolongan kepada Allah. Karena orang kalau sudah lemah, bahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, melakukan maksiat. Maksiat itu mematikan hati. Ro'a itu dunub tumitul qulub. Ini kata para ulama. Maksiat itu kata Nabi, tidaklah seorang melakukan kemaksiatan kecuali nanti akan ada satu noda hitam di hatinya. Tik. Kalau maksiatnya bertambah, noda hitamnya semakin bertambah. Noda hitamnya semakin bertambah. Kalau sudah noda hitam bertambah, nanti hatinya itu ada tutupan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada ron tutupan. Ya kalau hati sudah ditutupi dengan hitam, itu nggak ada istilah hitam manis. Hati ini kalau sudah ireng guseng, sudah malas ibadah, semangat maksiat. Semangat maksiat itu melemahkan hati. Yang ketiga, sibuk dengan syahwat. Apa sih syahwat itu? Syahwat itu nanti cakupannya seperti dalam Quran. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khailil musawamati wal an'ami wal harth. Cakupannya lawan jenis. Orang itu kalau sudah namanya gandrung lawan jenis, sudah keimanannya lemah. Lah itu jangankan kok saudaraku yang saya hormati, iya, itu lupa kepada Allah saja, nggak ingat kok. Orang kalau kena penyakit kasmaran itu, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, dimanapun ingat kamu itu. Allah rambut elingi. Entah itu. Kepada anak, kadang syahwatnya kepada anak. Itu anak itu kadang kata Nabi bisa menjadikan seorang bakhil, bisa menjadikan seorang pengecut, bisa menjadikan seorang itu jahat. Karena mikir anak, akhirnya cari yang haram. Karena mikir anak, kadang mencari yang halal, buanteng tulang peras keringat. Sama akhirnya waktunya ibadah, wah butuh anak orang cukup itu. Saudara yang saya hormati, itu syahwat. Apalagi asik dengan perniagaan. Ternyata perniagaan itu menyenangkan. Makanya kalau nasihat orang, usaha yang diawali dari kegembiraan, kesenangan, hobi, lebih nyaman dibandingkan dengan usaha sing dia ora seneng. Gue seneng ternak pitik, wah aku jadi gila. Ligur seneng hasilnya, nanti nggak sepenuh hati merawat. Tapi kalau orang misalkan hobi sesuatu yang mendatangkan hasil, waktu pikiran fokus ke situ. Tapi kalau sudah terlalu mencebur, melalaikan. Ya, kendaraan, rumah, peternakan, itu syahwat itu. Tiga ini sumber kelemahan jiwa. Sumber kelemahan jiwa. Makanya obatnya, jemaah hormati, para ulama pun sebutkan tiga obat yang menjadikan keimanan melemah: inabah, taubat, istighfar. Inabah, taubat, istighfar ini sebenarnya hampir memiliki makna yang sama. Ulama katakan istighfar dan taubat itu kalau berdiri sendiri maknanya saling melengkapi. Sama seperti iman dan Islam. Kalau berdiri sendiri, Islam itu kadang mukmin, mukmin itu juga Islam. Tapi kalau terpisah, kalau dalam satu konteks ada kata iman Islam, iman itu amalan hati, Islam itu amalan dohir. Istighfar, taubat itu kalau dalam satu konteks, istighfar itu doa, kemudian taubat itu syarat taubat dilakukan. Kalau inabah lebih tinggi. Inabah itu taubat disertai dengan semangat mendekat.
Sumber kelemahan iman 3 hal ini, obatnya yang pertama inabah. Kembali kepada Allah. Ya. Kalau orang sudah semakin jauh dan randang balik, itu nanti balik awang-awangan. Awang-awangan. Dan balik wis kadoan kamu itu. Nanti orang itu kalau sudah terlalu jauh melakukan kemaksiatan, kon bali mutung. Ayo mas yang masjid seorang mas. Masjidnya tak leboni malah reget. Jadi tubuh saya ini sudah bergelimang dengan dosa. Orang gomo 5 kok M150 itu. Akhirnya balik ini sulit itu. Inabah, paksa untuk kembali. Orang itu kalau meninggalkan masjid, awal kali kembali ke masjid, bayangan dia itu seluruh jamaah ndelok dia itu. Walaupun mungkin yang ndelok paling ini saiki ketok neno. Tapi kan bukan suudzon. Nanti kalau orang misalkan nggak kuat, wah aku sok gaul, udah ingin makan yang masjid pisan ndelok kabeh. Saudara yang hormati, inabah. Yang kedua istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Maksiat itu ketika dilawan dengan istighfar, sokila qalbu. Kalau orang maksiat berhenti istighfar, hatinya cemerlang. Yang terakhirnya taubat. Kebutuhan orang yang beriman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung, taubat semuanya orang yang beriman. Ini fikih dari hadis. Iman bertambah dan berkurang, perhatikan bertambahnya, perhatikan berkurangnya. Tempuh segala yang menjadikan iman kuat, hindari semua perkara yang melemahkan iman. Fikih dari hadis, orang mukmin itu senantiasa menghisab diri. Menghisab diri. Sebagaimana tadi ketika disebutkan ucapan Abu Darda, min fiqhil abdi, kefakihan seseorang itu memperhatikan tentang keimanannya. Berarti orang mukmin itu senantiasa muhasabah. Muhasabah itu mencek, memperhatikan, merenungkan kira-kira sisi mana kekurangannya. Itu namanya muhasabah. Walaupun zaman hormati, muhasabah diri ini nggak gampang. Nggak gampang. Orang itu lebih gampang muhasabah kekurangan orang lain. Kalau bahasa Jawa itu, metani wong itu gampang banget. Tumo sing sak gajah kecekel itu. Tumo sing paling kecil kor. Kalau Jawa itu kor ya. Itu korek kecekel itu. Iya, anak tumo paling kecil. Bukan hanya anak tumo, selongsong bekas endok tumo. Iya, itu ketemu itu. Tapi coba kalau metane awake dhewe itu. Bahasa para orang-orang, gajah di pelupuk mata ora ketok. Endi gajah? Kuwi lho ning ngarep matamu kuwi lho. Saudara dihormati, nggak gampang. Tapi muhasabah ini meningkatkan kualitas. Lah yang paling penting di muhasabahi itu iman. Makanya lihat para sahabat ketika turun satu surat, kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Apabila turun satu surat, di antara mereka itu ada yang ngomong, ayo siapa yang keimanannya bertambah. Ini namanya muhasabah. Ya, adapun orang yang beriman, bertambah keimanan mereka, mereka bergembira. Saudara yang saya hormati, fikih dari hadis, seringlah kita muhasabah. Apalagi muhasabah keimanan. Ini fikih dari hadis itu demikian. Fikih dari hadis, tajdidul iman bidoa. Sebab cara memperbarui iman itu doa. Makanya kata Nabi, fas'alullaha
minta sama Allah. Doa itu memperbarui iman. Apa doa yang kita minta kepada Allah? Sangat banyak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, palingkan hatiku untuk ketaatan kepadamu. Minta sama Allah, diberikan kekokohan iman. Ini bikin dari hadis. Membarui iman itu dengan minta sama Allah. Kemudian pula fikih dari hadis ini tajdidul iman bidzikr. Memperbarui iman itu dengan zikir. Bahkan saudara yang saya hormati, butuhnya kita dengan zikir, saya pernah sampaikan itu, melebihi butuhnya ikan kepada air. Ikan itu kalau nggak ada air mati kok. Walaupun ikannya ini ikan buaya, wah ganas luar biasa. Tapi coba jauhkan dari air, sedino itu masih keroncal-keroncal. Hari yang kedua melemah, hari yang ketiga mati kok. Ya, kalau ikan jauh dari air mati. Hati kita jauh dari zikir, Nabi misalkan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Kalau orang hidup kemaslahatan, orang mati putus dari kemaslahatan. Ini dimisalkan seperti itu. Memperbarui iman itu dengan zikir. Dengan zikir. Lah zikir itu cakupannya tadi kita sampaikan. Satu, mengagungkan Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Yang kedua, mengingat syariat. Mengingat syariat itu dizikir. Bahkan zikir mengingat syariat itu bisa dilakukan dimanapun. Coba kalau zikir pengagungan kepada Allah, apa boleh di kamar mandi? Enggak boleh. Walaupun kalau anak-anak ini neng WC yo murojaah hafalan. Kalau diloni, ora oleh, baru menang. Tapi kalau zikir di kamar mandi nggak boleh. Zikirnya dengan mengingat syariat. Zikir itu jangan hormati, itu dengan tilawatul Quran. Kemudian yang keempatnya mengingat nikmat. Mengingat nikmat. Makanya dalam syariat orang itu memandang yang di bawahnya itu supaya mensyukuri nikmat. Sebagian ulama itu permasalahan dunia, sebagian yang lain seperti Ibnu Utsaimin itu mencakup permasalahan agama. Itu permasalahan agama itu kalau kita lihat yang di atas kita, kita nggak syukur. Nah, ini berkaitan dengan syukur. Ini zikir. Lah termasuk zikir paling utama la ilaha illallah. Makanya aksiru min qaulin la ilaha illallah. La ilaha illallah itu termasuk zikir yang paling utama. Cuman kalau orang zikir terhadap la ilaha illallah, iringkan syaratnya. Syaratnya ilmu, yakin, al-qabul, menerima konsekuensi, tunduk, jujur, ikhlas, al-mahabbah. 7 syarat ini diiringkan. Fikih dari hadis memperbarui iman itu dengan zikir. Fikih dari hadis jangan cermati memperbarui iman, karena iman itu agama. Itu dengan terus memperbaiki prinsip beragama. Kalau bahasa ringkasnya, pemahaman beragamanya diluruskan. Karena kata Nabi SAW, innallaha yab'atsu lihadil ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinah. Riwayat Imam Abu Dawud, Al-Hakim, At-Tabrani, sanad hadisnya sahih. Sesungguhnya Allah mengutus pada umat ini setiap penghujung 100 tahun yang memperbarui perkara agamanya. Nah ini kalau keimanan kita pengen baru, prinsip beragama diperbaiki. Lalu kita itu kadang, saya sudah mengikuti pemahaman salafus saleh. Benar, ning dicek.
Jangan-jangan omonganmu mengikuti salafus saleh, tapi akidah, ucapan, perbuatan itu ternyata seperti kelompok hizbiyah. Loh, ada itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak memperbaiki kualitas berpemahaman yang benar dalam beragama. Makanya terus dicek. Ini keimanan kita akan baru. Terakhir, saudara yang saya hormati, keimanan itu akan semakin baik ketika Nabi katakan, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Minta sama Allah supaya memperbarui iman dalam hati kalian. Jadi iman itu akan semakin baik kalau kita memperhatikan kehidupan hati. Kehidupan hati. Karena iman itu dalam hati. Sama seperti takwa. Kata Nabi SAW, innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadri salasa marat. Kata Nabi, Allah enggak mandang fisik. Tapi yang Allah pandang itu hati dan amalan kalian. Takwa itu di sini, di hati. Beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Berarti terakhir, kalau seorang pengen keimanannya baru, bagus, memperhatikan kebaikan hati. Kebaikan hati itu seluruh amal takwa. Dalilnya adalah dalam Al-Quran, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, sampai nanti pada kalimat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Kebersihan jiwa itu dengan takwa. Makanya kalau orang pengen tahu apa sih kebaikan jiwa, takwa. Cari, tapi dari sekian amal takwa ada 6 atau 7 yang paling pokok. 1, zikir. 2, membaca Quran. 3, istighfar dan taubat. 4, doa. 5, membaca sholawat kepada Nabi. 6, qiyamul lail. 7, majelis ilmu. 8-nya sebagaimana kiai kita dulu, wong soleh kumpulono. Itu hal yang bisa memperbaiki iman. Lah kemudian kalau selain diperbaiki, maka hindarkan racun hati. Racun hati itu 4 paling kuat. Fudulul kalam, fudulul nadar, fudulul ta'am, fudulul muhalatah. Berlebihan dalam berbicara. Orang itu kalau ngomong, iya, sak kepenake dhewe dengan alasan orang nganggo kuota. Kalau kita telepon kan pakai kuota. Ngomong orang nganggo kuota. Nanti hatinya teracuni. Fudulul kalam. Makanya berbicara itu kalau perlu berbicara, enggak perlu tidak bicara. Mendatangkan kebaikan bicara, tidak mendatangkan kebaikan tidak bicara. 2, fudulun nadar, berlebihan dalam melihat. Yang 3-nya fudulu ta'am, berlebihan dalam makan. Makanya prinsip Islam berkaitan dengan melihat. Kullil mu'minin ayaghuddu min absarihim wa kullil mu'minat ayaghuddna min absarihinna. Kepada mukmin tundukkan pandangan, kepada mukminat tundukkan pandangan. Berkaitan dengan makan, kulu wasrobu wala tusrifu. Yang dimakan itu halal, baik. Yang 3, jangan berlebihan. Halal, baik. Sesuatu yang baik, yang halal, berlebihan itu meracuni hati. Meracuni hati. Makanya orang yang beriman ketika makan, pondasinya itu 3 itu. Halal, zatnya, kemudian cara mendapatkannya. Yang 2, baik. Kapan itu kita ngaji di satu tempat, saya dapat faedah dari pengurusnya itu cerita, makanan itu masing-masing orang berbeda kemaslahatannya. Makanya setiap kita itu harus memperhatikan makanan kita halal belum tentu maslahat. Dikasih contoh pas pengajian itu dikasih teh. Teh itu ada orang ketika dikasih teh, saya ketemu sendiri ada jamaah
Jadi kalau ngaji nganggo teh, apalagi teh itu ginastel, legi panas kental. Kata dia, anu tat kula niku hari ngombe teh ngeten langsung piar katanya. Melek urip katanya. Tapi ada itu jamaah juga yang cerita ngunjuk teh, wah mboten. Kula mengke kula ombeni teh mengke asam lambungnya kambuh. Saudara terhormati, halal belum tentu baik bagi semua. Masing-masing orang berbeda. Ada orang madang itu sergep, ya nono sambeli. Orang nono sambeli ya rasa madang harus mending keluhan kan ya. Tapi ada orang madang didepi sambel, itu soal alamat. Alamat nanti baru madang rong jam, wah suloyo. Ini halal baik. Yang ketiga jangan melampaui batas. Yang keempat, saudara yang hormati, racun hati itu fudulul muhalatah, berlebihan dalam pergaulan. Karena ketika seorang bergaul, pergaulan itu mewarnai. Orang kalau bergaul dengan warna hitam jadi ireng, kayak bunglon itu loh. Bergaul dengan hijau-hijau, wah melu hijau. Sahib teman itu menyeret. Makanya pergaulan itu nanti diperhatikan. Ada pergaulan yang murni maslahat kepada ahli ilmu. Ada pergaulan yang mempertimbangkan maslahat keahlian duniawi. Keahlian duniawi itu misalnya ada orang dodolan itu rame, iwut gitu. Kita cedak-cedak. Cedak-cedak itu kadang malah butuh karyawan mboten. Nggih butuh. Melu kerja di situ tapi dia pelajari. Iki bumbune apa wae, ngeraciki piye gitu lho. Begitu sudah mahir, nggih Pak, kula izin lajeng medal. Begitu metu, buka usaha yang sama. Itu pergaulan karena kemaslahatan. Ada sebagian orang kalau nerima karyawan itu tidak syarat oleh kerja ning kene, tapi nanti kalau metu tidak boleh merintis usaha podo. Ya khawatir nanti disaingi ya. Pergaulan yang mempertimbangkan kemaslahatan. Tapi ada pergaulan jangan hormati yang merusakkan. Ini hati-hati, jangan butulul mukhalatah. Ini fikih yang terakhir dari hadis. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa amalkan sehingga kita memiliki keimanan yang baru, kuat, kemudian terjaga. Sehingga kita pun mendapatkan kehidupan yang baik di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.